Sayangnya, dunia maya yang saat ini dipenuhi oleh konten berbau berita bohong, ujaran kebencian atau radikalisme, bahkan praktek-praktek penipuan, dan melengkapi keberadaan konten negatif yang menurut gua itu merusak ekosistem digital saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Iksan Wahyudi di sini. Hari ini gue akan bikin vlog yang cukup berbeda. Hari ini gue bikin vlog tentang digital literasi. Apa sih sebenarnya digital literasi? Kadang-kadang kita sering mendengar ungkapan digital literasi, tapi kita tidak pernah tahu sebenarnya apa itu digital literasi. Sejarah peradaban umat manusia menunjukkan bahwa bangsa yang maju tidak dibangun hanya dengan mengandalkan kekayaan alam yang berlimpah atau jumlah penduduk yang banyak. Bangsa yang besar ditandai dengan masyarakatnya yang literat. Keberliterasian dalam konteks ini bukan lagi sekedar urusan bagaimana suatu bangsa bebas dari buta aksara, melainkan juga yang lebih penting bagaimana warga bangsa tersebut memiliki kecakapan hidup agar mampu bersaing dan bersanding dengan negara yang lain. Dengan kata lain, bangsa dengan budaya literasi tinggi berbanding lurus dengan kemampuan bangsa tersebut berkolaborasi dan memenangi persaingan global. Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai persyaratan kecakapan hidup di abad 21 ini. Melalui pendidikan yang terintegrasi, mulai dari keluarga kita, sekolah, masyarakat, penguasaan ini merupakan penguasaan 6 literasi dasar yang ditetapkan oleh World Economic pada tahun 2015. Nah, menurut Paul Gilster, dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi tahun 1997, literasi digital itu diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Bowden tahun 2021 menawarkan pemahaman baru juga mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Literasi komputer berkembang pada dekade 1980-an ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan. Tidak saja di lingkungan bisnis, tetapi di lingkungan masyarakat juga. Literasi informasi baru menyebar pada dekade 1990 saat informasi itu sangat mudah disusun, diakses dan disebarluaskan melalui teknologi informasi berjaring atau disebut juga internet. Dengan demikian, mengacu pada pendapat Bowden, literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis, mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Nah, sementara itu, Douglas A.G. Belsow dalam tesisnya ya kalau nggak salah, What is a Digital Literacy tahun 2011, dia mengatakan bahwa ada 8 elemen esensial yang mengembangkan literasi digital, yaitu sebagai berikut. Ada elemen kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Selanjutnya kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Konstruktif, yaitu reka cipta, sesuatu yang ahli dan aktual. Kemudian komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Kemudian kreatif, melakukan hal yang baru dengan cara yang baru, kritis dalam menyikapi konten, dan yang paling penting adalah bertanggung jawab secara sosial. Aspek kultural menurut Belsow menjadi elemen terpenting karena
memahami konteks pengguna akan membantu aspek kognitif dalam menilai konten. Bahwa literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan yang menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan dan mengevaluasi, menggunakan informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan yang paling penting adalah patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang gue mau bahas kenapa sih kita butuh atau kita merasa penting akan digital literasi. Kita balik dulu ke zaman dahulu. Sejak zaman dahulu, literasi itu memang udah menjadi bagian dari kehidupan. Pada zaman prasejarah, manusia hanya membaca tanda-tanda dulunya untuk berburu, mempertahankan diri, mencari makan. Mereka menulis simbol-simbol juga dan menggambar buruannya pada dinding-dinding gua. Mungkin lu pernah lihat ada cerita di dinding-dinding gua. Nah, seiring kehidupan manusia, berkembanglah taraf kehidupan manusia tersebut dan tidak mengenai tulisan hingga melahirkan pemikiran untuk membuat kode-kode dengan angka-angka atau huruf sehingga manusia dikatakan makhluk yang mampu berpikir. Pemikiran tersebut akhirnya melahirkan sesuatu kebudayaan. Dimulainya dikenalnya tulisan yang pada saat itu menggunakan perkamen sebagai media untuk menulis. Perkamen itu kalau lu mau tahu itu adalah alat tulis pengganti kertas dahulu yang dibuat dari kulit binatang seperti dari biri-biri atau kambing. Perkamen ini biasanya digunakan untuk halaman buku, kodeks atau transkrip atau manuskrip yang digunakan oleh masyarakat dunia pada era sekitar tahun 550 sebelum Masehi. Pada 5 Masehi, interaksi manusia dalam proses literasi udah mengenal namanya salin tukar. Salin tukar informasi melalui pos, melalui media-media yang lain. Nah, seiring waktu dan perkembangan teknologi, juga ditemukan mesin cetak, kertas, kamera, dan peningkatan ilmu jurnalistik saat itu. Koran itu sudah dikatakan atau sudah dikenal juga menjadi salah satu media untuk menyebarluaskan informasi. Nah, kebutuhan akan informasi yang cepat membuat transisi teknologi pun menjadi cepat. Pada tahun 1837 ditemukan itu telegram, fasilitas yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara jarak jauh dengan cepat, akurat, dan terdokumentasi. Nah, telegram ini sebenarnya berisi kombinasi kode atau sandi Morse yang ditransmisikan dengan alat yang disebut telegraf. Tahun 1867, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Nah, kebutuhan akan informasi yang sangat cepat ini membuat persaingan dan inovasi luar biasa di dunia digital. Nah, pada tahun 1900, radio dan televisi udah menjadi idola masyarakat dunia, walaupun di Indonesia ya belum. Nah, seiring dengan peningkatan dan perkembangan berbagai teknologi audio dan visual, proses menampilkan informasi ternyata tidak cukup memenuhi kebutuhan masyarakat saat itu. Kebutuhan alat untuk membuat atau mendesain, mengolah, dan menyimpan data informasi sangat ditunggu. Nah, pada tahun 1941 ditemukanlah komputer. Nah, perkembangan teknologi tidak hanya berbentuk komputer saja, karena komputer ini kan perangkat kerasnya, tetapi juga berupa kemajuan yang sangat pesat terjadi pada sisi perangkat lunak. Nah,
pada awal pemakaian komputer, kalau nggak salah gua, aplikasi yang digunakan berbasis teks. Sejak ditemukannya sistem operasi Windows, iOS, dan Linux, dan lain-lain yang mempunyai aksesibilitas yang sangat ramah pengguna, mulailah bermunculan aplikasi pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk media digital. Laptop ini salah satunya yang sangat banyak beredar dan menjawab kebutuhan masyarakat dunia berupa kemudahan mobilitas. Saat ini juga pun pemakaian laptop mulai tergantikan oleh penggunaan fasilitas media digital seiring dengan peningkatan jaringan internet yang luar biasa. Nah, setiap individu memang perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal yang penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern saat ini. Jadi literasi digital itu sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan berbagai disiplin ilmu yang lainnya. Nah, generasi yang tumbuh dengan akses yang tidak terbatas dalam teknologi digital mempunyai pola pikir yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi jangan kita samakan orang dulu dengan orang anak sekarang. Setiap orang hendaknya dapat juga bertanggung jawab terhadap bagaimana menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, teknologi digital ini memungkinkan orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, dunia maya yang saat ini dipenuhi oleh konten berbau berita bohong, ujaran kebencian atau radikalisme, bahkan praktek-praktek penipuan, dan melengkapi keberadaan konten negatif yang menurut gua itu merusak ekosistem digital saat ini. Dan kita hanya bisa tangkal dengan membangun kesadaran dari tiap-tiap individu, tiap-tiap orang. Kita tidak bisa menangkal hal tersebut secara luas. Nah, dalam hal ini, bentuk yang dimaksud untuk menciptakan, mengkolaborasi atau mengkomunikasikan dan bekerja sesuai dengan aturan atau etika, dan memahami kapan bagaimana teknologi itu harus digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan, termasuk juga kesadaran berpikir kritis terhadap berbagai dampak positif bahkan negatif yang mungkin akan terjadi akibat penggunaan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, memacu individu untuk beralih dari konsumen informasi yang pasif sebenarnya menjadi konsumen yang aktif atau produsen yang aktif, baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas. Itu jika generasi mudanya kurang menguasai kompetensi digital, hal ini akan berisiko menurut gua bagi mereka yang tersisih dalam persaingan memperoleh pekerjaan, partisipasi demokrasi, dan interaksi sosial. Nah, literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir atau pandangan yang kritis, kreatif sebenarnya. Mereka tidak akan mudah termakan oleh isu-isu yang provokatif harusnya, dan menjadi korban informasi hoaks atau korban penipuan yang berbasis digital. Dengan demikian, menurut gua kehidupan sosial dan budaya masyarakat itu sebenarnya akan cenderung lebih aman dan kondusif. Membangun budaya literasi digital itu perlu melibatkan juga sebenarnya peran aktif dari masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan membangun literasi digital itu merupakan salah satu indikator dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Saat ini pengguna media digital itu sudah menjadi gaya hidup sebenarnya, yang secara tak langsung terkoneksi dengan teknologi informasi. Pertumbuhan media digital
memungkinkan pergeseran perilaku masyarakat. Jadi keterbukaan informasi di media sosial itu tidak dibarengi dengan kecerdasan bermedia untuk menganalisa data dan konten yang ada, itu berbahaya. Nah, tujuan literasi digital di tengah masyarakat adalah sebenarnya mengedukasi dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi dengan menggunakan teknologi digital dan alat-alat komunikasi atau jaringan yang menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, bahkan juga membuat informasi secara bijak dan kreatif. Selain itu, literasi digital juga bertujuan untuk menggunakan media digital secara bertanggung jawab, mengetahui aspek-aspek konsekuensi hukum juga terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Oke guys, itulah tadi vlog gua yang cukup berbeda tentang literasi digital. Jadi mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan semua tentang apa sih sebenarnya pengertian dari literasi digital, supaya kita juga terhindar dari berita-berita yang atau konten-konten yang negatif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, terus konten-konten penipuan, hoax, dan radikalisme. Nah, mudah-mudahan itu sangat membantu supaya kita juga bisa menjadi generasi yang literasi. Salam digital literasi. Terima kasih sudah lihat vlog gua ini. Mudah-mudahan bermanfaat.